Baik, anak-anak selamat pagi semuanya. Diaktifkan mic-nya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana Pagi, Pak. kabar anak-anak semuanya? Sehat, Pak. Sehat ya, puji Tuhan. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai presentasi PAS dan praktik baik hari ini, sharing praktik baik hari ini, kita awali dengan doa ya. Siapa yang berdoa pada hari ini anak-anak? Nil. Otnil. Ya, silakan Otnil. Kita awali dengan doa ya. Silakan Otnil. Teman-teman, marilah kita berdoa. Bapak. Tuhan, sekarang kami ingin PAS, kiranya Engkau memberkati kami supaya bisa mengerjakan PAS ini dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik. Terima kasih anak-anak yang hebat, anak-anak yang semangat, anak-anak yang selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam inti dari kegiatan pada hari ini ya, kita harus memantau dulu ya teman-teman ya atau anak-anak yang lainnya ya supaya ikut hadir ke kegiatan pada hari ini ya. Ini masih ada Agus yang belum masuk ya. Kemudian ada Grace, kemudian ada Olo sama Markus. Mungkin koordinator pelajaran PKN, IPS dan Agama bisa berkolaborasi untuk menginformasikan ya di grup yang satunya ya, supaya mereka tetap harus dan wajib untuk mengikuti kegiatan pada hari ini ya. Kemudian ada Revan ya, silakan anak-anak yang sudah seperti biasanya kita lakukan terhadap sahabat-sahabat kalian dan teman-teman kalian yang belum hadir ya, tekniknya silakan kalian informasikan supaya mereka hadir ya. Oke nih, Agus sudah hadir ya. Gus, selamat pagi Gus. Bagaimana Pagi, Pak. kabar kamu Gus pada hari ini? Sehat. Sehat, puji Tuhan ya. Baik. Ya, anak-anak semuanya, nanti kita akan mulai tepat waktu ya, 08.00 tepat waktu sampai dengan durasi 10 ya, jam 10. Nantinya jam 8, jam 9, 2 jam ya, 2 jam lebih. Ya nanti di situ kita akan membahas ya anak-anak ya, sejauh mana anak-anak itu mengerjakan proyek PAS ini ya. Kemudian anak-anak ini ada kendala apa saja ya, kemarin yang sudah dijelaskan pada Bapak ya, sudah jelaskan sama Bapak. Di situ ada sebentar ya, ada yang tanya tadi pagi ya, email ya, Pak, praktik baik itu apa? Praktik baik itu memberikan hal baik apa saja yang sudah anak-anak dapatkan ya. Anak-anak, kesepakatan kelas pada hari dulu ya. Ya, jangan lupa ya, kesepakatan kelas kita pada hari ini nanti diupayakan camp tetap harus on dan anak-anak tidak boleh di menyambi ya kalau orang Jawa. Kalau bahasa Indonesianya itu PAS sambil dengan kegiatan lain ya, tidak boleh. Fokus dulu di PAS ya, betul ya, tidak boleh ya. Fokus di PAS karena ini PAS ya anak-anak ya. Ini yang berbeda, yang sudah-sudah kita mengerjakan soal ya. Nah, soal 1, 2, 3, 5 ya. Kalian nanti bingung belajarnya ya, konten, materi ya. Nah, di sini kita akan praktik baik ya dalam presentasi ya. Nanti ada yang pertama ya, yang bisa Bapak informasikan adalah ya, durasi waktu nanti presentasi itu 10 menit. Artinya harus menghabiskan waktu 10 menit. Ya, nanti di timer ya. Kalau misalkan belum 10 menit sudah habis ya, nanti kita pakai tanya jawab ya, tanya jawab. Kemudian dalam presentasi yang harus dilakukan adalah kalian nanti yang presentasi akan bertugas menayangkan ya,
hasil yang sudah anak-anak buat ya. Kemudian berbagi atau sharing praktik baiknya, bagaimana hal-hal yang bisa kalian dapatkan, kemudian hal yang menyenangkan bagi kalian itu apa saja, kemudian hal yang menjadi kendala ya, kendala itu hambatan ya, hambatan bagi kalian itu apa saja, dan hal yang menjadi tantangan ya untuk mengerjakan ini apa, serta kesan dan pesan anak-anak terhadap proyek ya, kolaborasi yang dilakukan ini seperti apa ya. Nah, nanti anak-anak setelah kita selesai praktik baik kolaborasi ini ya, nanti kita akan absensi ya, akan melakukan presensi ya, kehadiran ya, presensi kehadiran, supaya anak-anak terekam semua kehadirannya, siapa saja yang nggak hadir. Nanti kalau nggak hadir artinya di berita acara PAS-nya ada yang nggak hadir, dan nanti pengoreksiannya juga tentang penilaian ya terhambat ya anak-anak ya, mohon maaf. Jadi di sini memang wajib hadir semuanya, dan wajib menghadiri presentasi PAS ya anak-anak ya. Oke anak-anak, itu ya anak-anak ya sepintas yang bisa Bapak sampaikan ya. Nah anak-anak, nanti yang semester genap Bapak akan mengajari kalian ya, mengajari kalian nanti yang presentasi ya. Di situ nanti ada moderator ya, ada moderator, kemudian ada notula. Notula itu ada yang notula mungkin bisa Bapak bantu ya, paling moderator ya, yang mempersilahkan, yang membacakan aturan mainnya. Nanti Bapak akan latih di semester genap ya. Semester ganjil kemarin tuh sibuk banget ya Bapak, jadi nggak kurang maksimal juga yang pada kalian ya. Jadi nanti semester genap kita akan belajar cara presentasi yang ada moderatornya. Kemudian kalian tahu moderator nggak? Ayo, siapa yang tahu moderator itu apa? Silakan. Siapa yang tahu moderator? Marco sudah hadir ya. Ya, yang mengatur ya, atau yang memanajemen pembelajaran ya. Kalau kemana ya? Ada kabar nggak ya? Nevan juga ya. Kemudian sama Revan. Ya, pengaturan dalam suatu acara. Nah, betul sekali. Ya, pinter. Bapak telepon Olo dulu ya. Baik anak-anak, yang presentasi nanti berdasarkan absensi ya. Oke, berarti dimulai dari Adrian ya, Well, kemudian yang kedua ada Gracia, yang ketiga ada Yusril ya. Oke, siap ya anak-anak ya. Sudah jam 8 tapi kita masih menunggu dulu. Olo di sini tidak ada ya. Bapak hubungi dulu orang tuanya. Oke, anak-anak sebentar ya. Bapak informasikan Olo ya. Olo belum hadir. Olo kemudian Evan.
karena sayang ya kalau tidak hadir ya. Nah, Revan. Baik, terima kasih Revan. Oh, Nevan nih, sudah hadir Nevan. Oke, baik. Bisa kita mulai saja ya, anak-anak semua. Yang hebat, kita memperhatikan teman-teman kalian yang mempresentasikan praktik baik pada hari ini ya. Tolong anak-anak menghargai ya, menghargai teman-temannya yang melakukan kegiatan pada hari ini. Jangan ada yang ketawa ya, jangan ada yang ketawa, tetap diberikan support ya, dan nanti yang presentasi akan mendapatkan reward ya, reward dari bapak, hadiah dari bapak ya, saja. Oke, anak-anak, kita mulai saja. Untuk waktu dan tempat bapak persilahkan ya. Adrian Noel ya, Adrian Noel Yosef Immanuela. Oke, silakan tepuk tangan dong untuk Noel. Silakan Noel. Oke, bapak waktunya bapak hilang. Oke, ya silakan Noel. Kameranya on semua ya anak-anak ya. Jangan lupa nanti memperkenalkan namanya, kemudian absennya. Oke, semangat Noel, tuh disemangati oleh Gracia. Yuk bisa yuk, semangat Noel. Oke, kita pasti bisa. Kita masih menunggu Noel ya. Sip, mantap, semangat. Oh ya, kemarin Twibbonnya bagus ya, kalian sudah memasangnya dan sudah di-share juga di status. Terima kasih ya, tetap kompak. Nanti masih ada satu Twibbon lagi Natalan ya. Nanti ajak bapak dong kalau mau buatnya, ya bapak juga bisa mendampingi kalian ya di Canva ya. Nanti di WA aja ke bapak, Pak ini link pembuatannya. Silakan Noel. Iya, terima kasih. Ya. Ntar ada suster ya. Ya, gimana suster? Sudah mulai suster? Ya. Ya, sudah mulai. Suster langsung join aja. Nanti siap suster. Ya. Format penilaian juga sudah saya kasih ya, yang Excel ini. Ya tinggal klik itu aja. Nanti yang format penilaiannya yang Excel itu. Ya. Oke, silakan Adrian. Selamat pagi. Iya. Speakernya kayaknya Adrian. Bapak. Dia sudah mempersiapkan ya. Clipping, interaksi sosial, asosiatif dan disosiatif, dan norma etika dalam masyarakat, dan peran dari diri sendiri, sekolah dan keluarga. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong judulnya ya. Luar biasa ini ya. Bagus, anak-anak hebat ya.
Silakan Noel. Kata pengantarnya harus berantem. Noel pakai HP apa laptop? Laptop. Oh, kemungkinan itu Noel pakai speakernya. Speakernya dicopot, bukan speaker, headset ya. Kalau yang seperti itu sih biasanya headset ya. Harus pakai headset berarti. Iya, headsetnya dicopot aja, nanti apa namanya, langsung pakai itu aja, bicara langsung aja. Sip, mantap. Nah, Kata pengantarnya dibacakan, Pak. judulnya dibaca, kemudian nanti langsung ke project clipping aja ya. Presentasikan dulu, mempresentasikan dulu hasil dari apa namanya, clipping kamu jelaskan ya, jelaskan hasil-hasilnya seperti apa. Silakan. Baik, Pak. Iya. Selamat pagi buat teman-teman dan guru. Selamat pagi, Noel. Perkenalkan, nama saya Adriana Sebu Manola, nomor absen 1 kelas 7. Kali ini saya akan menjelaskan clipping tentang interaksi sosial asosiatif dan disosiatif dan norma yang terkait dalam masyarakat dan peran dari diri sendiri, sekolah, dan keluarga. Ya, dijelaskan ya Noel ya, poin artikel 1 apa yang sudah kemarin kita bahas ya, judulnya apa dibaca. Artikel pertama berjudul Polisi lepas nenek di Solo yang tertangkap curi 3 kg bawang karena terimpit kebutuhan hidup. Ya, terus ada berapa artikel? Ada 3 artikel, Pak. Ya, silakan Noel. Artikel kedua berjudul tentang tawuran 2 kelompok pemuda di Wajo. Dan artikel yang ketiga berjudul tentang cegah COVID-19 perlu kerjasama lembaga dan masyarakat agar tak perlu lockdown. Cuman 3 ya Noel ya. Iya, Pak. Baik. Nah, sekarang kamu sudah mempresentasikan ya, penayangan karya. Nah, sekarang silakan kamu jelaskan dulu tanggapan yang sudah kamu dapatkan. Artinya itu tentang peran ya, peran kamu, kemudian peran sekolah dan peran keluarga dari artikel pertama, kedua, dan silakan. Tanggapan dari saya mengenai artikel pertama adalah tindakan nenek tersebut memanglah tindakan yang salah karena mencuri merupakan suatu perbuatan tercela yang merugikan orang lain. Tapi nenek tersebut melakukannya karena terdesak kebutuhan hidup.
Jadi nenek tersebut dibebaskan diselesaikan dengan kekeluargaan dan juga diberi peringatan agar tidak mengulanginya di kemudian hari. Tanggapan dari keluarga mengenai artikel pertama. Perbuatan nenek tersebut tidaklah benar. Jika kita membutuhkan sesuatu, jangan mengambil milik orang lain. Lebih baik meminta secara baik-baik. Perbuatan mencuri seperti itu pasti menyebabkan ketidaknyamanan. Namun kesalahan nenek tersebut kurang adil jika dihukum dengan hukuman penjara, dan solusi secara kekeluargaan cukup baik untuk dilakukan. Tanggapan dari sekolah dari Pak Setio mengenai artikel pertama. Pemerintah wajib memperhatikan masyarakat yang miskin. Pemerintah tak hanya pusat, tapi daerah dan provinsi harus perhatian sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mencuri karena alasan ekonomi. Bantuan bisa modal dagang atau modal usaha lain. Sip, bagus Noel ya. Oke Noel, kemudian dari ketiga artikel ini kan yang pertama sudah. Kemudian ada 2 artikel lagi. Kamu pilih satu yang menurut kamu bisa kuasai dan kamu bisa sharingkan kepada teman-teman. Silakan. Kamu pilih satu aja. Mau yang artikel kedua atau artikel yang ketiga? Silakan. Mau yang kedua boleh, yang ketiga juga boleh. Silakan. Bentar, Pak. Silakan. Covid ya berarti ya? Iya, Pak. Oke. Siap. Langsung ke tanggapan, Pak. Langsung ke apa dulu? Apa namanya? Ceritakan, berikan informasi dulu judulnya apa, kemudian ke tanggapannya ya. Judul yang artikel 3 apa? Ya, scroll lagi, bagus. Itu dibacakan dulu ya. Silakan. Artikel ketiga berjudul Cegah COVID-19 perlu kerjasama lembaga dan masyarakat agar ia perlu lockdown. Lockdown sama PPKM sama beda ya, karena harus informasi itu bahwasanya lockdown itu dikunci total, artinya tidak boleh berdagang, tidak boleh yang lain. Kalau PPKM itu hanya pembatasan skala mikro atau makro ya, jadi masih bisa ada usaha, kemudian mereka menggunakan prokes yang ketat. Oke, silakan Noel, tanggapannya. Tanggapan dari saya mengenai artikel ketiga adalah pencegahan tersebut sudah bagus dan baik. Dengan adanya social distancing, mempersempit akses masuk dan adanya pengecekan suhu badan dan penyemprotan disinfektan secara rutin dapat mengurangi yang terkena COVID-19. Tanggapan dari keluarga mengenai artikel ketiga adalah COVID-19 merupakan masalah bersama, maka dari itu semua masyarakat harus turut berjuang dan bekerja sama melawannya dengan adanya kebijakan tentunya demi kebaikan bersama. Tanggapan dari sekolah dari Pak Setio mengenai artikel 3 adalah mencegah COVID dikembalikan di pribadi masing-masing manusia. Kalau pemerintahannya sudah ketat, kasih peraturan, tapi manusianya bandel malah keluar kota, sama aja bohong. COVID akan terus ada. Iya, betul ya. Artinya kalau misalkan pemerintah sudah bagus nih PPKM-nya, manusianya itu ya kita, individu. Ya kita mempunyai peran anak-anak ya, mempunyai peran sangat penting untuk memutus rantai COVID ini. Kalau misalkan kita
sebagai manusianya bandel ya, bukan bandel ya, bandel itu nakal, artinya kita melanggar norma hukum yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, sama saja dong ya, kita tidak mendukung hukum yang ada di Indonesia terkait dengan PPKM ini. Karena salah satu caranya adalah kita mengurangi mobilitas ya, mobilitas yang ada di masyarakat. Mobilitas itu pergerakan ya, pergerakan atau urbanisasi, migrasi, entah itu apa ya. Yang penting kita ya udah di rumah saja, prokes, kita sayangi diri kita supaya kita tidak keluar dan tidak melakukan hal-hal yang fatal. Ya, bagus ya Noel ya sudah menceritakan nih tanggapannya ya. Artinya Noel sudah sharing praktik baiknya ya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada Noel, hal yang menyenangkan apa nih Noel ya, yang Noel bisa berikan kepada teman-teman terkait dengan pembelajaran mengerjakan PS ini. Silakan Noel, hal apa yang menyenangkan Noel? Ceritakan ke teman-teman. Hal yang menyenangkannya jadi lebih bisa membuat clipping dengan lebih baik dan juga bisa lebih memahami arti interaksi sosial dan norma-norma yang terkait. Langsung ke contohnya ya gitu ya Noel ya. Oke, bagus Noel, luar biasa, hebat ya. Oke, itu hal menyenangkannya ya. Jadi lebih bisa membuat clipping lebih sempurna dan mengetahui cara membuat clipping itu seperti apa ya, luar biasa. Hal apa yang menjadi kendala nih Noel saat mengerjakan PAS ini Noel? Dan mencari artikelnya Pak. Oh, cari artikelnya susah ya Noel ya, karena harus mencocokkan materi ini sesuai atau tidak ya. Iya Pak. Oke, jadi lebih ke mencari artikelnya ya. Kemudian hal yang menjadi tantangan untuk Noel apa? Tantangan Noel apa, ada nggak di PS? Nggak ada tantangannya? Biasa saja ya? Iya Pak. Oke ya, artinya mudah ya untuk dikerjakan ya, tidak ada tantangannya ya. Oke. Nah, Noel silakan berikan pesan dan pesan dong untuk kita. Silakan Noel. Untuk Bapak boleh, untuk suster, untuk sekolah, untuk teman-teman silakan berikan pesan dan pesan. Silakan Noel. Proyek PS ini sudah baik karena kita menjadi lebih bisa membuat clipping dengan baik dan dapat memahami lagi tentang pembelajaran interaksi sosial, norma-norma yang terkait dalam masyarakat, dan juga pesannya semoga kita bisa belajar lagi dan menjadi lebih baik ke depannya. Oke, berikan aplaus untuk Noel, bagus ya, luar biasa Noel. Terima kasih Noel atas sharing praktik baiknya pada hari ini ya. Semakin baik lagi kamu dalam mengerjakannya dan mempresentasikannya. Ini hal yang baru bagi kita semua, harus kita dukung dan kita berikan yang terbaik ya Noel ya, untuk kepentingan bersama. Artinya Noel di sini sudah berani berargumentasi, sudah berani mempresentasikan apa yang Noel sudah dapatkan. Oke, terima kasih Noel ya, bisa di close presentasinya. Selanjutnya ada Gracia Sagala. Berikan tepuk tangan untuk Gracia Sagala teman-teman.
Silakan Gracia, untuk waktu dan tempat Bapak persilakan. Wow. Jadi luar ini biasa. aku Jadi, pakai Perkenalan dulu dong namanya. Oh iya. siapa? Selamat pagi Suster dan Patio. Selamat Nama pagi. saya Rea dan Gracia Isabella. Nama lengkap saya 25. Saya akan mempresentasikan tentang klipnya yang saya buat untuk PAS hari ini. Yang ini PS-nya aku buat menggunakan Canva. Oke, ini kata pengantarnya. Bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat. Kata pengantarnya naik lagi nak. Ngomong. Nah, ini sehingga saya dapat menyelesaikan tugas clipping yang berjudul interaksi sosial, nama-nama di masyarakat dan peran keluarga, sekolah serta masyarakat. Ini tepat pada waktu. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pembimbing yang telah membantu mengarahkan dan terlaksananya penyusunan clipping ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau penataan yang kurang bagus. Mohon berikan kritik atau saran yang membangun perkembangan pembuatan clipping ini. Di akhir kata, semoga clipping ini dapat memberikan manfaat khususnya untuk saya sebagai penyusun dan juga untuk membaca clipping ini. Untuk pertama, proyek clipping itu tentang plastik reborn. Yang ketiga, kolaborasi demi menuju Indonesia bebas sampah plastik. Di artikel ini menceritakan tentang kolaborasi Indonesia dengan Coca-Cola itu supaya mengolah limbah plastik jadi barang berguna. Yang ini saya meminta teks tanggapannya kepada orang tua saya. Jadi menurut saya diadakannya antara Foundation Mau Sampah dan Plastik Indonesia, Nusantara ini bisa bebas dan bisa mengolah sampah plastik sehingga tidak membahayakan makhluk hidup lainnya, serta tidak akan terjadi bencana alam seperti banjir di Indonesia terus-menerus. Menurut saya, mendaur ulang sampah plastik adalah cara yang tepat untuk mengurangi sampah plastik dan dapat membantu pendapatan ekonomi masyarakat. Untuk artikel kedua itu tentang tawuran pelajar di Pamulang. Terus polisinya itu mengamankan siswa yang bersenjata tajam. Ini ceritanya itu ada seorang pelajar yang harusnya belajar itu malah melakukan tawuran. Yang ini saya meminta teks tanggapannya ke Patio, ke sekolah. Menurutku, seorang pelajar sebaiknya menciptakan suasana kerukunan antar pelajar supaya terciptanya suasana harmonis di sekolah. Menurut artikel saya, yaitu Patio, itu bukan contoh seorang pelajar yang baik, karena itu melanggar norma dan menciptakan interaksi sosial disosiatif. Seharusnya sebagai pelajar itu belajar, memperkaya ilmu untuk masa depan. Lanjut ke artikel ketiga, ini tentang Indonesia dan Tiongkok sepakat perkuat kolaborasi untuk mendorong pemulihan ekonomi dan tangkal pandemi. Jadi ini ceritanya itu kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok supaya mereka itu bisa memulihkan ekonomi bersama-sama dan bisa menangkal pandemi corona ini. Yang ini saya meminta teks tanggapannya kepada teman sekolah saya yaitu Nadine. Katanya hubungan diplomatik negara Indonesia serta RRC memang sudah terjalin dengan baik dan cukup lama. Dengan semakin kuatnya hubungan diplomatik ini, negara Indonesia sangat terbantu dalam bidang perekonomian dan kesehatan, apalagi di masa pandemi COVID ini. Pemulihan ekonomi harus segera normal kembali dan vaksin untuk COVID-19 harus cepat terpenuhi agar Indonesia mencapai herd immunity. Ini menurut saya, dengan adanya kerjasama, pandemi ini pasti bisa kita tangani dengan baik dan benar, serta bisa memulihkan ekonomi negara. Jadi kesimpulannya adalah, manusia merupakan makhluk sosial, sebabnya manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Supaya manusia bisa rukun satu sama lain, maka dibuatlah norma. Selain itu, manusia juga perlu saling mendukung dan menolong antar sesama. Ini kesan dan pesan saya hari ini.
Saya sangat menyukai metode PAS seperti ini karena bisa membentuk diriku menjadi lebih kreatif dan lebih tahu pembuatan clipping lebih mendalam. Saat saya membuat clipping ini, terdapat banyak hambatan seperti mencari artikel untuk menyesuaikan dengan topik yang disuruh. Untuk kedepannya, semoga saya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan ini daftar pusakanya. Terima kasih. Yeay, tepuk tangan, luar biasa nih Gracia ya. Terima kasih Gracia, sudah luar biasa ya, tadi sudah mempresentasikan dan ini Bapak perhatikan lucu juga ya, kreatif ya mendesainnya ya. Anak-anak yang lain tetap semangat ya. Memang kreativitas setiap orang tuh berbeda, artinya anak-anak jangan rendah diri, kok saya nggak sebagus Gracia. Semua yang diciptakan, yang dikaruniai oleh Tuhan itu kan sudah sama ya, tergantung kita yang ingin belajarnya atau ingin mengasahnya. Nah, artinya kita bisa lebih bagus daripada Gracia dan kita juga bisa tidak bisa lebih bagus dari Gracia, tidak apa-apa. Karena apa? Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena kreativitas dan potensi dari anak-anak kan berbeda dan kita tetap harus semangat ya dalam setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kalian dan Bapak. Oke, bagus ya. Sepertinya keseluruhan sudah dipresentasikan oleh Gracia ya terkait dengan sharing praktik baik sudah, hal menyenangkan sama kendala ya. Mungkin Bapak akan bertanya nih kepada Gracia. Kalau pesan dan pesan tadi sudah ya. Nah, hal yang menyenangkan dulu Gracia, silakan berikan sharingkan kepada teman-teman Gracia. Kalau hal yang menyenangkannya itu saat saya membuat Canva ini, jadi saya bisa membuatnya itu kayak lebih bagus. Jadi saya ini terinspirasi dari kakak kelas. Oh gitu ya. Mungkin saya bisa membuatnya. Terinspirasi dari, berarti kamu sudah mendapatkan makna belajar ya, dan sudah mendapatkan pengaruh baik, hal baik dari kakak kelas ya, yang kemarin Bapak share itu ya Gracia ya. Bagus, mantap, itu ya, berhasil berarti. Kemudian ada nggak sih Gracia tantangan gitu di dalam hidup kamu? Kalau tantangan dalam mengerjakan kayaknya saat membuat Canva ini, Pak. Oh, dalam membuat Canva-nya ya? Iya. Apa tantangannya? Kayak mencari ide untuk membuat Canva ini. Iya. Mencari ide ya. Iya. Berpikirnya lama nggak? Iya, Pak, ngerjainnya 4 hari. Lapar nggak pas kerja ini? Enggak. Enggak ya? Sambil nyemil nggak kerjain? Enggak. Oh enggak ya? Oh, artinya kamu bisa mengerjakannya tanpa ngemil ya? Enggak, butuh berapa hari ngerjakan seperti ini? Kayaknya 3-4 hari, Pak. Oh, 3-4 hari seperti ini? Iya. Luar biasa. Jadi artinya kalian membutuhkan waktu yang sangat luar biasa ya. Tidak hanya IPS ya, tapi pelajaran yang lain juga. Ya, sekali lagi anak-anak ya, tidak usah terlalu seperti ini harus bagus enggak. Ya artinya yang tidak diedit Canva juga secara berat memang sama. Artinya di sini nanti ada tentang kreativitas dalam penilaiannya. Nanti yang bisa anak-anak perhatikan ya, dan kedepannya nanti anak-anak bisa berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik dalam setiap hasil kami. Oke, bagus ya. Terima kasih Gracia, tetap semangat. Sekali lagi berikan applause ya untuk Gracia dan Noel yang sudah mempresentasikan. Baik, selanjutnya yang terakhir ada Bang Izril. Kalau teman-teman bilangnya Izrol ya, pasti Izrol ya. Izril ya, nama-nama Izril itu jangan diganti-ganti ya. Izril. Gimana Izril, sudah siap belum
Siapa? Oke, mantap. Ini kok pada kemana nih, sepi amat kameranya dong. Ayo kameranya, mau dapet poin nggak ini? Nah, pantengin terus nih Raven nih, tiap hari pantengin terus ya kameranya. Oke, sip, mantap. Ganteng dong, ya, cantik, ya, luar biasa, hebat, ya, always bless, ya, semangat. Kita selalu diberkati ya. Oke, Yusril, untuk waktu dan tempat Bapak persilahkan. Perkenalkan dulu namanya ya, Yusril ya. Clipping, bantuan dana sosial dan penanggulangan terhadap korban bencana alam dan aksi tawuran. Tahu ya, pakai W ya. Oke, nggak apa-apa. Aksi tawuran warga. Oke, keren nih kayaknya, bagus nih. Silakan Rijil yang sudah seperti yang tadi, sama untuk waktu dan tempat Bapak persilakan. Oh, teman-teman, Bapak dan Ibu Guru. Selamat pagi, halo. Hari ini saya akan menjelaskan clipping tentang interaksi sosial, bantuan dana sosial, dan penanggulangan terhadap korban bencana alam dan aksi tawuran warga. Artikel pertama saya menjelaskan tentang interaksi sosial asosiatif sebuah kerjasama dan termasuk norma kesusilaan, yaitu bantuan sosial dan penanggulangan terhadap korban bencana alam. Artikel kedua saya yaitu interaksi sosial disosiatif, konflik, dan termasuk norma hukum, yaitu aksi tawuran warga. Iya. Tanggapan saya tentang Ijil, mohon maaf Ijil. Ada berapa artikel nak? 2, Pak. Oh, hanya 2. Oke, siap. Yang pertama dulu aja sih di bawah sini, dari atas. Cip. Kamu jelaskan dulu artikel 1 ini apa, nanti baru ketanggapan ya. Poin pentingnya aja di artikel. Di artikel pertama saya menjelaskan tentang bantuan dana sosial dan penanggulangan terhadap korban bencana alam yang terjadi di Desa Cileksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1 Januari 2020 di saat pandemi COVID-19. Tanggapan saya dari keluarga saya yang pertama tentang bantuan dana sosial dan penanggulangan korban bencana alam adalah perlu dan bagus sekali dilakukan karena membantu, termasuk sikap asosiatif yaitu kerjasama dan termasuk dalam norma kesusilaan. Kita harus bersyukur tinggal di Indonesia karena kita masih bisa menerima bantuan dari masyarakat yang masih memiliki belas kasihan atau sedikit rezeki kepada orang yang terkena dampak bencana alam yang terjadi di Indonesia. Artikel kedua, saya menjelaskan tentang interaksi sosial disosiatif, konflik, dan termasuk norma hukum.
menjelaskan tawuran antar warga di Jalan Lembo, Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, betul. Selatan. Tanggapan saya yang kedua tentang tawuran antar warga adalah semoga Indonesia semakin maju dan tidak terjadi aksi tawuran, karena bagi saya tawuran adalah sebuah sikap disosiatif, yaitu konflik dan meresahkan para warga karena merusak fasilitas umum maupun pribadi. Iya, betul sekali. Terus kesimpulan yang saya dapatkan dari artikel pertama yaitu bantuan dana sosial dan penanggulangan bencana alam adalah kita bisa membantu sesama kita seperti hal-hal yang mudah, contohnya mengumpulkan atau memberi sedikit rezeki untuk orang yang terkena dampak bencana alam. Saya tidak ada kendala dalam mengerjakan karena berkat bantuan dari aplikasi dan internet saya lebih mudah mengerjakannya. Suka saya dalam membuat clipping adalah lebih suka mengetik daripada menulis, dan duka saya saat melakukan clipping adalah susah mendapatkan jaringan dan artikel yang bagus. Pesan dan pesan saya semoga lebih mudah mengerti tentang artikel dan pantang menyerah dalam membuat suatu yang diinginkan. Kesimpulan saya yang saya dapatkan dari artikel kedua yaitu aksi tawuran warga adalah semoga aksi tawuran tidak terjadi lagi di Indonesia, melainkan semoga Indonesia menjadi negara yang maju dan sesuai dengan Pancasila. Hambatan saya saat mengerjakan adalah susah mencari dan mengetik artikel yang dibutuhkan. Suka saya saat membuat project clipping ini adalah mengetik tidak terlalu banyak dan dapat dicicil. Duka saya saat mengerjakan clipping adalah susah mencari artikel dan yang tepat dan mengulangnya kalau salah. Pesan dan pesan saya adalah agar kita lebih mudah mengerjakan clipping dan lebih pintar dalam mengatur waktu. luar biasa, berikan tepuk tangan untuk Yijril ya, sudah semuanya ya ini ya. Oke, terima kasih Yijril atas presentasinya ya, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman kamu ya, dan kamu juga mempunyai pengalaman ya dalam membuat clipping dan menganalisis sebuah berita dan memberikan tanggapan terhadap materi yang ini materinya ketiga pembicara ini luar biasa ya, sesuai dengan ekspektasi Bapak. Artinya kalian sudah bisa mengkaitkan, menghubungkan, namanya kita PAS kolaborasi, artinya ada kolaborasi di situ ya. IPS sosiatif dan asosiatif sudah ada ya, dari artikel yang kalian cari sudah sesuai. PKN-nya sudah sesuai dengan norma yang ada di masyarakat ya, ada kesopanan, hukum, kemudian ada agama ya dan sebagainya. Dan agamanya di sini kalian sebagai diri kalian ya berperan ya terhadap artikel-artikel yang sudah kalian cari ya dalam sebuah tanggapan, dan kalian juga sudah berkolaborasi sama guru ya dari pihak sekolah dan keluarga ya, sudah sharing gitu ya, menanggapi terkait apa yang yang sudah diinformasikan dari artikel tersebut. Ya, tapi di sini memang tidak ada dari peran gereja ya. Artinya kemarin kan Bapak sudah menginformasikan kalau mau wawancarai suster atau wawancarai pastor itu silakan ya, kalian berargumentasi terhadap informasi terkait dengan clipping artikel ini.
Mungkin ada nggak di antara kalian yang mewawancarai tokoh gereja? Ada nggak? 7 tangan kalau ada. Apakah ada? Lionel? Apakah ada? Anak-anak? Leon ngambil apa Leon? Iya. Apakah ada? Tidak ada ya? Oke anak-anak. Baik. Anak-anak ini kita masih ada waktu sebenarnya masih banyak ya sampai jam 10. Tapi kalian kan masih ada yang harus mempresentasikan di kegiatan besok ya, PJOK ya. PJOK itu kemarin tuh ada yang mengundurkan diri ya di tengah-tengah jalan yang sudah kita sepakati. Artinya besok itu cuma 2 ya. Itu ada Doharjo sama satu lagi Leon. Nah, anak-anak yang ingin mempresentasikan atau memberikan hal baik nih, contoh misalkan Arafen atau Adrian atau Marvelo, silahkan ya, nggak apa-apa ya. Artinya kalian hanya mempresentasikan aja, membagi pengalaman kalian terkait dengan pembelajaran PJOK itu apa dan bagaimana. Dan di IPS ini juga tidak apa-apa. Apakah ada yang di antara kalian yang mungkin saya udah buat maksimal nih, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman, gak apa-apa. Itu jauh nanti mendapatkan poin plus dari Bapak. Artinya tidak sesuai dengan presentasi yang sudah ditetapkan, karena waktu juga masih banyak ya, ingin memberikan hal baik yang penuh makna kepada teman-teman kalian. Silakan. Ada yang ingin memberikan hal baik terkait dengan PS, PKN dan agama. Tadi 3 sudah presentasi. Ada nggak? Silakan. Yang berani. Kemarin wawancaranya banyak ya Bapak ya, bagus. Bapak lihat kalian luar biasa sekali presentasinya ya. Wawancarai Nadine ya, Laurin, itu bagus ya. Mungkin ada, silakan anak-anak. Bapak tidak akan menunjuk. Bapak ingin melihat kalian volunteer. Pak, saya Pak berani karena saya ingin mendapatkan poin lebih. Oh, silakan ya. Dua orang saja ya. 2 orang saja. Silakan, karena waktunya masih ada. Yuk, siapa yang berani akan mendapatkan poin plus. Ayo. Pak, saya Pak, gitu dong. Saya mau memberikan informasi nih kepada teman-teman, karena materi saya ini bagus sekali nih Pak untuk dibahas. Silakan anak-anak. Ayo. Ya nggak apa-apa, silahkan. Ya, Bapak nggak, kan sekali lagi kan Bapak nggak memasukkan harus wah seperti itu ya. Nah, Marvelo nih bisa aja, silakan Marvelo berikan hal baik kamu. Kamu sudah menganalisis apa nih? Silakan Marvelo, langsung aja dipresentasikan. Ya. Mungkin di sini nanti kita ada yang mau debat, ada yang mau berkritik, ada yang mau menyanggah, silakan ya. Karena di sini forum bebas, forum kita berargumentasi sebagai orang-orang yang berpendidikan ya. Saatnya kita berani berbicara. Silakan anak-anak. Marvelo, silakan. Bentar Pak, mau ngambil laptop. Ryan, kenapa? Mau ngambil laptop. Oh, siap. Soalnya mau itu. Ya. Silakan Marvelo. Pak, saya mau coba. Oke, Lionel, tepuk tangan. Silakan, dapat poin plus ya dari Bapak ya. Ini Lionel dulu, Marvelo ya. Marvelo kayaknya freeze deh. Oke. Silakan Lionel. Habis Oke, Lionel, Pak. habis Lionel Iya. Marvelo ya. Malu sama siapa? Gak usah malu dong. Percaya diri dong ya. Percaya diri ya. Silakan.
sedang mempersiapkan. Lionel. Nah, aku habis ini boleh Pak. Wah, Nevan mau juga. Tadi 2 orang saja ya. Marvelo malu ya? Kalau malu Bapak lempar ke Nevan nih. Bentar Pak. Raven boleh. Ya, Nevan ya, Raven ya. Nevan dulu. Oke, silakan Nevan nanti ya. Setelah Lionel. Bapak kasih langsung tambahan poin ya, Lionel ya. Oke, silakan Lionel. Pak, saya ada sedikit masalah Pak, tidak bisa di share screen. Oh, boleh, iya. Oh, sebelum Raven. Oh ya, silakan Raven dulu, habis Raven Evan. Silakan Raven. Oh, saya bacakan aja boleh Pak? Lebih jelasnya langsung di ini ya, Lionel ya, diperlihatkan sih ya. Oke, kita kasih kesempatan dulu ya ke Raven ya, Lionel ya. Nanti kalau Lionel mencoba dulu membenarkan, nanti ketika sudah ketika sudah bisa ke Raven. Oke deh, nanti setelah Raven ada si siapa? Ada si Nevan ya, boleh Nevan. Ya. Silakan Raven. Pagi Patrio dan Pagi. kali ini saya akan menjelaskan tentang clipping saya. Oke, silakan. Clipping saya berjudul tentang interaksi sosial dalam masyarakat serta hubungannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan tanggapannya dari keluarga, sekolah, dan diri sendiri. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat serta karunia-Nya kepada saya, sehingga saya dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan clipping ini. Dalam clipping ini yang berjudul interaksi sosial dalam masyarakat serta hubungannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan tanggapan dari sekolah, keluarga, dan diri sendiri. Saya menyadari jika clipping ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran dari ibu bapak guru yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada sekolah SMP Sidoarjo Garut yang telah disertakan dalam penyusunan clipping ini mulai dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua. Amin. Artikel yang saya ambil adalah belajar toleransi dari Kaki Gunung Kawi, warga beragam agama gotong royong membangun masjid. Belajar toleransi di Gunung Kawi beragam ya. Wah, banyak ya.
tanggapannya. Mulai satu artikel saja ya Laven ya. Silakan. Dari artikel ini, saya meminta tanggapan dari keluarga saya, sekolah saya, dan diri saya sendiri. Tanggapan dari keluarga adalah, sebagai warga negara Indonesia, merasa bangga dengan masyarakat yang ada di Gunung Kawi karena menjunjung tinggi toleransi dan gotong royong. Dengan demikian, interaksi sosial dapat berjalan dengan baik. Sudah seharusnya kita mencontoh sikap-sikap demikian agar kehidupan masyarakat dapat berjalan lebih harmonis dan selalu menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tanggapan dari sekolah, dari Pak Tio. Sangat bangga sekali dengan masyarakat setempat, karena masyarakat setempat sangat toleransi dalam masyarakat. Mereka tidak memandang agama untuk melakukan suatu kerjasama, dan mereka sudah menjalankan Kebhinneka Tunggal Ikaan, artinya mereka tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, fisik, dan lain-lain. Oleh karena itu, masyarakat tersebut sudah menjunjung nilai-nilai Pancasila, norma-norma yang ada di masyarakat, dan sudah melakukan interaksi sosial yang baik. Tanggapan dari diri saya sendiri adalah, saya senang karena masyarakat tersebut dapat saling bertoleransi dan membantu walaupun beragam agamanya. Dengan demikian, masyarakat sekitar sana sudah dapat melakukan interaksi sosial dengan baik dan menjalankan norma-norma yang ada di masyarakat. Masyarakat sekitar kaki Gunung Kawi yang bergotong royong membangun masjid walaupun memiliki agama yang berbeda. Kegiatan gotong royong masyarakat sekitar Gunung Kawi tersebut termasuk interaksi sosial proses yang asosiatif, yaitu kerjasama. Mereka sudah menjalankan toleransi antar agama. Kegiatan mereka dapat menjalankan perintah Tuhan, yaitu melakukan ibadah, dan mereka menghargai sesama dan lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Norma kesopanan adalah dalam cara bergaul dalam masyarakat, yaitu tata cara berperilaku terhadap orang lain, yaitu saling bergotong royong dan toleransi. Ya, kesimpulan. Kesimpulannya, hal yang dapat saya pelajari dari proses pembuatan teliti ini adalah saya dapat lebih memahami bahwa dalam interaksi sosial ada bentuk interaksi yang asosiatif, mengarah pada kesatuan, dan disasosiatif, mengarah pada perpecahan, serta hubungannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hambatan saya dalam membuat clipping adalah saya mengalami kesulitan dalam mencari artikel sesuai topiknya. Suka dukanya dalam membuat adalah saya senang karena respon Pak Tio yang ramah dan cepat tanggap, serta memberikan masukan-masukan sehingga membuat saya menjadi lebih mudah menyelesaikan tugas clipping ini. Namun, pada saat mengerjakan clipping ini, pengerjaannya sempat tertunda karena kesulitan mencari artikel. Kesan dan pesan, saya senang karena dapat menyelesaikan proyek ini. Semoga dapat melakukan yang lebih baik lagi dalam mengerjakan tugas proyek. Oke, tepuk tangan. Terima kasih, Revan. Ya, mantap. Ya, bagus. Ya, walaupun Revan tidak ada tugas presentasi, Revan sudah memberikan praktik baik kepada teman-teman. Oke, anak-anak, sesuai dengan jadwal kita kan mulai jam 8 sampai jam 10 ya. Nah, kita nggak akan sampai jam 10, kita kasih kesempatan teman yang lain, dan mungkin kalian masih ada yang mungkin belum selesai ya, masih bisa ada waktu untuk mengerjakannya. Dan nanti
kalian setelah meet ini nanti akan ada presentasi ya. Bapak akan informasi dulu kepada kalian tentang presentasinya ya, seperti apa. Nah, Bapak akan jelaskan dulu ya anak-anak presentasi ya yang terhadir. Nah, anak-anak seperti biasa ya, nanti akan ada identitas dulu ya, kalian pilih namanya ya sesuai dengan nama kalian masing-masing. Nomor absen juga jangan lupa ya. Kemudian mata ujian hari ini apa ya, IPS, PKN, agama nanti kalian pilih. Kemudian tanggal pelaksanaan jangan lupa. Nah, pernyataan tinggal diklik saja, saya telah mengikuti yang telah ditentukan. Hal yang saya dapatkan dari mengikuti kegiatan presentasi ini, kalian ceritakan yang tadi ya, kesan pesan, atau kalian yang masih ada formatnya kalian copy paste aja di situ kesimpulan dan hal baik apa yang kalian dapatkan ya, lebih ke hal yang baik, hambatan juga boleh. Kemudian berikan penilaian untuk kegiatan PS yang diikuti hari ini. Ada poin tentang 1, 2, 3, 4, 5, tidak menyenangkan sampai sangat menyenangkan ya, karena ya silakan isi nanti setelah presentasi ini dengan baik dan bijaksana. Oke, Lionel, bagaimana Lionel? Apakah sudah bisa? Iya, sepertinya sudah bisa, Pak. Sudah bisa? Iya, Pak. Silakan Lionel. Habis Lionel nanti Nevan ya. Oke. Silakan Lionel. Anak-anak tetap fokus dan standby ya. Oh, pakai HP, silakan. Dikecilin dikit. Selamat pagi teman-teman dan Pak Tio. Pagi. Saya akan mempresentasikan meeting yang sudah saya buat dengan judul interaksi sosial asosiatif dan disasosiatif, norma-norma yang ada di masyarakat dan peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembangan. Di dalam artikel pertama ini, saya mengambil artikel yang berjudul Kisah John Lobo, seorang guru Katolik yang ikut bangun masjid di Mojokerto. Artikel ini mengisahkan seorang guru Katolik yang bernama Bapak John Lobo yang ikut untuk membangun masjid di daerahnya. Tanggapan dari untuk artikel pertama dari saya adalah dari kisah Bapak John Lobo tersebut kita dapat melihat adanya interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan, yaitu kerjasama dengan bentuk kerukunan dan akomodasi dengan bentuk toleransi. Kerjasama bisa terlihat dari warga yang bergotong royong membangun masjid. Sikap toleransi ditunjukkan oleh Bapak John Lobo yang mau membantu orang lain meskipun berbeda agama. Ia mau membantu mendirikan masjid meskipun Bapak John Lobo adalah seorang guru agama Katolik. Hal ini juga merupakan salah satu penerapan norma agama, yaitu agar kita bisa saling menghormati dan mengasihi orang lain, seperti yang diperintahkan oleh Allah. Dengan begitu, Bapak John Lobo sudah memancarkan citra Allah dan telah menjadi garam dan terang bagi lingkungannya, sehingga melalui teladan Bapak John Lobo, kebaikan Yesus akan semakin dikenal oleh banyak orang. Dan dengan demikian, saya juga setuju dengan sikap Bapak John Lobo, di mana ia turut membantu dalam pembangunan masjid, walaupun Bapak John Lobo seorang guru agama Katolik yang menonjolkan sikap toleransi dan juga melaksanakan perintah Yesus untuk saling mengasihi. Tanggapan dari orang tua saya adalah dari artikel tersebut dapat disimpulkan sudah terbina toleransi antar agama yang baik di desa tempat tinggal John Lobo,
Dan hal tersebut terlihat dari Bapak John Lobo yang mau ikut membangun tempat ibadah agama. Selain itu, warga sekitar juga mau memilih John Lobo sebagai ketua RT, serta John Lobo diikutsertakan dalam kegiatan pemilihan nama masjid walaupun John Lobo memiliki agama yang berbeda. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memabuk sehingga kita perlu memiliki sikap toleransi dan saling menghormati. Selain itu, dalam hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus, kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Jadi, jika toleransi dan saling mengasihi ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta kerukunan yang akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga dengan baik. Yang ketiga, ada teks tanggapan dari gereja. John Lobo tinggal di lingkungan yang mayoritasnya bukan Kristen Katolik, tapi kita melihat bagaimana hidupnya tidak terpisah dengan masyarakat. Dia mengajar di sekolah negeri, menjadi ketua RT, masuk ke dalam panitia pembangunan masjid, bahkan mengusulkan nama masjid yang dibangun tersebut. Apa yang John Lobo lakukan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga menjadi kesaksian hidup yang memuliakan Bapa di sorga. Kita perlu belajar dari John Lobo yang mengasihi dan bersaksi kepada mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Di artikel kedua, saya mengambil artikel yang berjudul "Ini awal mula kerusuhan ormas di Karawang hingga sebuah mobil hancur dan 3 penumpangnya keroyok." Yang baru ya ini ya, betul. Ini disosiatif ya. Iya Pak. Di dalam artikel ini ada ormas yang sedang unjuk rasa dan ada salah satu bagian ormas yang tersesat di jalan dan ormas lainnya mengeroyok ormas yang tersesat itu. Dari tanggapan dari saya itu, dari artikel tersebut terdapat interaksi sosial disosiatif yang mengarah kepada perpecahan, yaitu konflik antar ormas, juga adanya tindakan melanggar norma hukum, yaitu melakukan kekerasan, dan menurut saya tidak perlu terjadi kekerasan antar ormas. Masalah yang terjadi bisa ditanggapi dan diselesaikan dengan baik tanpa kekerasan. Dan tidak main hakim sendiri ya. Kebiasaan orang Indonesia seperti itu, nah. Ya, ini mah kalian harus tahu aja, orang Indonesia itu kalau sudah aksinya yang kekerasan, main hakim sendiri itu seneng. Jadi kalau yang artinya apa? Di sini anak-anak harus tahu dan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Mana yang melanggar hukum dan mana yang tidak melanggar hukum. Mana yang termasuk dalam kekerasan dan mana yang tidak. Nah, ini kalian belajar ya. Kita orang Indonesia, tapi kita berusaha tidak seperti mereka yang main hakim sendiri, yang sok jagoan, ya, kemudian tanpa memandang hukum, ya, melakukan seenaknya sendiri. Bagus ini kalian ya, artinya kalian mampu belajar terhadap hal seperti itu. Ya, Lionel, silakan kesimpulannya. Langsung kesimpulan Pak. Ya, silakan. Hal yang dapat saya pelajari dari clipping kali ini adalah saya lebih memahami interaksi sosial asosiatif dan diasosiatif yang ada di masyarakat, juga penerapan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Saya juga melihat bahwa betapa besarnya peran keluarga, sekolah, dan gereja terhadap perkembangan diri saya. Hambatan saya dalam membuat clipping ini adalah dalam mencari artikel yang cocok dengan tema yang diberikan. Suka dan dukanya adalah sukanya melalui pengerjaan clipping ini dapat menambah wawasan saya. Dukanya tidak ada karena saya merasa bersemangat untuk mengerjakan proyek PAS ini. Kesannya awalnya saya berpikir tugas PAS kali ini sulit, tapi setelah mulai dikerjakan saya merasa bersemangat untuk mengerjakannya karena mengerjakan clipping ini merupakan pengalaman yang baru untuk saya dan ternyata banyak sekali aktivitas yang terjadi di lingkungan sekitar kita yang termasuk ke dalam interaksi sosial asosiatif dan disosiatif, juga norma-norma yang ada. Kesannya semoga kedepannya saya dapat membuat clipping yang lebih baik lagi. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Lionel ya. Bagus
plus ya, plus. Mantap. Oke, terima kasih ya, nampaknya sudah sangat jelas nih radionya. Selanjutnya Nevan. Nevan, bagaimana Nevan? Masih semangat ya anak-anak ya? Gimana Nevan? Sudah bisa? Sudah. Oke, silakan Nevan. Kita lihat nih punya Nevan. Pakai handphone juga ya. Ya Nevan, silakan. Clipping dari saya adalah tentang interaksi sosial yang berhubungan dengan norma-norma dalam masyarakat. Kata puji Tuhan, saya hanya kehadiran Tuhan yang Maha Esa, di mana yang sudah memberikan berkat serta karunia-Nya kepada saya, sehingga dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan clipping ini, di mana dalam clipping ini interaksi sosial yang berhubungan dengan norma dalam masyarakat. Saya menyadari jika clipping ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran dari ibu atau bapak guru yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan clipping ini. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada Sekolah SMP Yosudarso Garut yang telah berperan dalam penyusunan clipping ini mulai dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan berkat kepada kita semua. Amin. Amin, amin. Mantap. Clipping artikel pertama adalah tentang pergelaran musik di Pekan Raya Indonesia tahun 2016. Tangerang, 23 Oktober 2016. Penampilan musik dari beragam daerah seperti penampilan musik tuak dari Nusa Tenggara Timur, komunitas Ronggeng Deli dari Ajungan Sumatera Utara, Keroncong Tugu dari Betawi, Kuno Kini dan Syara Liane dari Kreasi Nusantara, Saung Angklung Ujo dari Jawa Barat, Hanya Tera Jawa dari Jatiwangi Majalengka, dan banyak lagi lainnya meramaikan Pekan Raya Indonesia yang berlangsung di ICE BSD City 20 Oktober sampai 6 November 2016. Pergelaran musik Nusantara tersebut berlangsung setiap hari pada pukul 19.30 WIB di panggung Nusantara yang terletak di Nusantara Tembi. Rumah Budaya merupakan pihak mengordinasikan para kelompok yang tampil di pergelaran budaya. Semua penampil yang Tembi Rumah Budaya sungguh di panggung Nusantara merupakan kelompok-kelompok yang memiliki semangat musik tradisional, yang memiliki visi misi sama dengan Tembi Rumah Budaya mereka. Setiap karya musiknya Jartiti Natalia, Humas Tembi Rumah Budaya. Pada hari Minggu 23 September 2016, pergelaran musik Nusantara menampilkan Horjabius dari Batak, Sumatera Utara, sebuah brand riset yang berkonsentrasi di jalur budaya Batak, menampilkan musik budaya Batak yang tergali secara objektif melalui riset panjang. Evan, langsung ke tanggapannya nak. Oke, bagus ya. Pak. Oke, langsung ke tanggapannya adalah ya mantap. Ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya. Memberikan kesimpulan dengan pengalaman PS proyek yang dapat saya pelajari adalah aku jadi lebih paham tentang interaksi sosial dan norma-norma dalam masyarakat, serta apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Hambatan dalam membuatnya adalah kendala jaringan. Jaringan ya. Suka dalam
suka dan dukanya dalam membuat clipping tidak terlalu sulit membuat clipping, namun harus mencari artikel yang tepat sesuai tema, kesan dan pesan. Pesan dari saya, kedua artikel di atas cukup menarik, tapi dari kedua artikel tersebut saya lebih memilih untuk mencontoh artikel kedua. Pesan dan kesan dari orang tua atau keluarga adalah pegelaran budaya sangat penting agar anak cucu kita tahu apa budaya dari leluhurnya dan agar tidak kehilangan kebudayaan. Pesan dan kesan dari sekolah adalah untuk artikel pertama, pergelaran seni sangat baik untuk kemajuan daerah dan nasional supaya tidak hilang oleh arus globalisasi. Untuk artikel kedua adalah kerjasama tetap harus dijalankan supaya dapat menuju Indonesia maju. Dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Akhirnya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Nevan, karena semuanya yang hebat, mantap, ya luar biasa ya. Semangat. Mungkin ada satu patah dua kata dari Suster Veronica terkait dengan presentasi anak-anak pada hari ini. Silakan Suster. Mic-nya Suster, mohon maaf masih di ya. Oke, anak-anak di on kan ya kameranya ya, karena Suster mau ingin bicara kepada kalian. Silakan anak-anak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak telah melaksanakan presentasinya pada hari ini. Luar biasa, kalian sungguh luar biasa ya, hebat semua. Oke. Masih ada sesuatu katakan saya tidak lihat ya beberapa itu ada hubungannya dengan gereja ya, nggak ada tanggapan dari pihak gereja tentang meeting yang kalian buat. Beberapa saya sudah lihat ada, tapi yang lainnya kayaknya nggak ada. Kalau bisa masukkan berapa ya, bagaimana tanggapan atau peran gereja dan sekolah artikel yang kalian buat itu harus ada juga ya. Oke, hanya itu yang mau saya katakan. Terima kasih banyak ya kalian sudah melakukan. Terima kasih banyak. Sudah itu. Iya, terima kasih Suster. Oke, terima kasih anak-anak ya, sudah sangat luar biasa. Tadi pesan Suster ya, anak-anak harus berani untuk berkolaborasi sama gereja. Artinya harus ada ya, seharusnya harus ada. Tapi situ sudah mewakili ada pihak sekolah, keluarga, dan ada kalian sendiri ya. Nah, nanti kedepannya kalau ada yang PS lagi tentang agama, pasti akan ada ya PKN agama IPS ini selalu berkolaborasi. Anak-anak harus berani ya, dengan Suster mewawancarai pastor, mewawancarai Pak Pendetanya, mewawancarai majelis ya, majelis gerejanya atau diakon ya. Silakan anak-anak ya ke depannya. Nah, karena ini hal yang baru bagi kalian, yang pertama ya kita toleransi ya Suster ya. Untuk kedepannya, anak-anak harus lebih berani ya. Pertama tadi kan sudah janji ya sama diri sendiri, saya akan membuat jauh lebih baik lagi. Nah, jauh lebih baiknya anak-anak harus berkolaborasi dan berani mewawancarai kepada pihak gereja, entah itu pendeta, majelis ya, prodiakon ya, atau tokoh yang ada di dalam gereja. Silakan anak mengatur waktunya. Kemudian anak-anak wawancara nggak harus langsung meet gini anak-anak, kayak kemarin ya pakai metode voice note ya Nadine ya, sama Bapak Nadine bicara pakai voice note, Bapak bales, itu udah wawancara ya. Oke anak-anak, luar biasa, selamat melanjutkan kegiatan yang selanjutnya ya. Yang sudah selesai nanti langsung Bapak akan kirimkan linknya kepada kalian. Nanti kalian tinggal mengumpulkan saja ya di Classroom. Dan jangan lupa nanti Bapak juga akan memberikan kalian link itunya ya, absensinya kalian isi, jangan sampai lupa.
Dan akhir kata kita presentasi dulu ya. Presentasi. Kita foto dulu anak-anak. Kita foto dulu hari ini. Silakan. Ya, dibuka kameranya ya. Oke, Wandes, Francisco, Michelle, ya. Besok PJOK hampir sama seperti ini ya. Artinya kalau dua yang tugas presentasi sudah memberikan yang lain memberikan hal yang baik. Ya. Oke, Marvelo, Jesslyn, belum, Grace, Agus, Markus, Hendrik, Irving, nih seolo ya, Andreas, Otnil, Kenzi, Michelle, dibuka kameranya ya. Oke, kita foto dulu ya. Silakan buka kameranya ya. Alfon belum, Vandes, Grace sudah, Vandes, nah, Alfon, oke, Markus, JJ udah, ya, oke, Agus mana Agus? Alfon, oke, mana Alfon? Michelle, Kenji, Otnil, Andreas, oke, belum, ya, masih menunggu ya. Bentar. Oke, Agus sudah. Agus dinonaktifkan lagi, jangan Gus. Ayo. Ya, Andreas. Oh, error Pak kameranya. Oke. Ya, Alfon. Oke ya. Foto. Gaya dong, semangat. Yes, tangannya di kepala mah. Semangat. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke. Silakan kalian dipajang di status ya. Pajang di status, akhirnya beres hari ini guys. Terima kasih anak-anak. Terima kasih suster ya sudah hadir di presentasi ini ya. Nanti kita tinggal menilai hasil karya anak-anak suster ya. Semoga anak-anak benar ini kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Makasih anak-anak, saya lagi sukses untuk besok ya PJOK-nya, dan yang belum selesai PAS-nya tolong dikerjakan dengan baik ya. Ternyata kita akhiri dengan doa ya. Tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Silakan yang berdoa pada hari ini. Otnil ya? Otnil? Masih ada Otnil? Silakan akhiri dengan doa Otnil. Hari ini Otnil. Otnil. Bentar Pak, ganti ke HP dulu. Oh, so. Teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membimbing kami dari awal pelajaran PAS sampai sekarang. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Otni, Bapak. Terima kasih anak-anak. Selamat mempersiapkan untuk besok ya. Selamat beristirahat dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih suster, terima kasih anak-anak. Terima kasih suster, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih suster, terima kasih Pak. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih suster. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Suster. Ya, suster nanti saya ke sana suster. Ke ruang meet ya. Bye. Ya, ya. Oke. Ya.